Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan puji dan beserta syukur kita hanya kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah mencukupi kita, dan yang telah memberikan segala nikmat kepada kita, baik secara lahir maupun secara batin. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang hamba diberikan sebuah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara dunia, baik itu berupa harta, anak-anak keturunan atau yang lainnya, maka tatkala dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ucapkan alhamdulillah, maka kalimat alhamdulillah tersebut lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Disebabkan apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Disebabkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna, sesungguhnya harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunia, adalah sebagai zinah, sebagai perhiasan al-hayatid dunia, perhiasan untuk kehidupan dunia. Allah sifati harta dan anak-anak keturunan sebagai zinah, perhiasan dunia yang kita lalui sekarang ini. Wal baqiyatus salihat, namun amalan-amalan saleh, yang amalan tersebut yang bersifat kekal, khairun 'inda rabbika, maka itu lebih baik di sisi Rabbmu, wa khairun amalah, dan sebaik-baik pengharapan untuk engkau harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal saleh tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan saleh yang dilaksanakan oleh seorang hamba adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan kepadanya, dia bersyukur kepada Allah dan dia ucapkan alhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah tersebut lebih baik daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, salawat dan taslim senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita agar senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisi kita, dalam perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya orang yang bakhil, pelit, itu adalah orang yang tatkala disebut namaku di hadapannya, falam yusalli alayya, maka dia tidak mau bersalawat, enggan bersalawat kepadaku.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan hari-hari yang paling terbaik di dunia ini. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati hari-hari ini sebagai hari-hari yang paling terbaik di muka bumi ini. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh. Wa layalin 'ashr. Dan demi malam yang 10. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, saat beliau menafsirkan ayat ini, demi malam yang 10, Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan al-muradu biha 'ashru Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 malam tersebut yang Allah bersumpah dengannya pada surah Al-Fajr adalah 'ashru Dzulhijjah, 10 malam awal dari bulan Dzulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin min as-salaf wal khalaf. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Ibnu Zubair, kemudian Mujahid muridnya Ibnu Abbas, dan selain dari mereka semuanya dari kalangan para as-salaf dan juga dari kalangan para ulama mutaakhirin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam dari 10 awal bulan Dzulhijjah, menunjukkan kepada kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebuah masa yang mana masa tersebut adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir, di kaidah tafsir, bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari kalangan makhluknya, maka makhluk tersebut adalah makhluk yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah di dalam ilmu tafsir. Dan kita melihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluknya yang bernama waktu tersebut. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan wadduha, demi waktu duha. Kemudian wal laili idza saja, dan demi malam yang telah gelap gulita. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu matahari tersebut telah naik. Dan di banyak ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang waktu tersebut. Dan juga kita ketahui bahwasanya di ayat yang paling masyhur yang kita semua ketahui, Allah Subhanahu wa taala khusus bersumpah dengan masa tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa, ataupun kata para ulama demi waktu asar. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya agungnya waktu tersebut. Maka oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu pesan yang tersirat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini bahwasanya hendaklah kalian jangan lalai pada saat 10 hari dari bulan Dzulhijjah tersebut. 10 malam dari
bulan Dzulhijjah tersebut. Karena waktu-waktu tersebut sangatlah berharga. Waktu-waktu tersebut sangatlah berharga. Yang mana pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-5 ataupun yang ke-4 dari 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, 10 hari ini belum tentu kita akan jumpai di pertemuan yang akan datang. Belum tentu kita akan bertemu kembali dengan 10 Dzulhijjah di tahun berikutnya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menegaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya hendaklah kalian benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah tersebut. Maka oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami itu telah memberikan kesempatan umur kepada kalian? Wa ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, dan tidak ada orang yang mau mengingat, tidak mau mengambil peringatan dari waktu tersebut, waktu yang telah kami berikan. Wa ja'akumun nadhir, dan orang yang memberikan peringatan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, 10 malam dari bulan Dzulhijjah ini ataupun 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzim fin nas," wahai Muhammad, umumkanlah kepada seluruh manusia agar mereka melaksanakan haji, bil hajj. Ya'tuka rijalan, dan mereka pun akan berbondong-bondong melaksanakan haji tersebut. Wa ala kulli dhamirin, dan orang-orang yang mereka juga datang berjalan kaki ataupun dengan cara mereka memakai tunggangan mereka. Dhamir disebut oleh para ulama, dhamir tersebut adalah unta yang disiapkan khusus untuk perjalanan jauh. Dhamir tersebut disebut oleh para ulama adalah unta yang dipersiapkan khusus untuk melaksanakan perjalanan jauh. Dan dhamir di sini disebut oleh para ulama, maknanya secara letterlet adalah unta yang kurus, atau bahasa lebih tepatnya adalah unta yang ramping, yang khusus dipersiapkan untuk melaksanakan perjalanan jauh. Dan kurus di sini maksudnya bukan tidak terurus, tapi memang sengaja dikuruskan, sengaja dirampingkan agar unta tersebut mampu melaksanakan perjalanan jauh. Sebagaimana yang kita ketahui di perlombaan pacuan kuda, bahwasanya kuda-kuda tersebut tidak terlalu banyak diberikan konsumsi makanan. Badannya dijaga, dibuat ramping agar kuda tersebut bisa kuda tersebut dia berpacu di dalam perlombaan tersebut secara maksimal.
Maka seperti itu juga ya, dhamir, unta yang dikuruskan tadi. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan mereka datang dari seluruh penjuru muka bumi ini. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala sebutkan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka tatkala mereka melaksanakan haji tersebut. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan para ulama ahli tafsir yang lainnya, telah masyhur datang dari Ibnu Abbas bahwasanya ayyamin ma'lumat ay al-ashru min Dzulhijjah. Tafsir dari ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui ataupun hari-hari yang telah ditentukan, maknanya adalah al-ashru min Dzulhijjah, 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang pertama Allah sebutkan dengan menyebutkan kata layal wa layalin ashr, dengan kata malam, demi malam yang 10. Dan di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, penggunaan kata malam ataupun hari dalam perhitungan itulah tidak berpengaruh pada perhitungan tersebut. Karena masyhur di bahasa kita, bahasa Indonesia, tatkala dikatakan bahwasanya kita akan berpergian selama 10 malam, maka harinya pun juga dihitung. Dan tatkala kita katakan bahwasanya kita akan berpergian 10 hari, maka malamnya juga akan dihitung. Seperti itu jemaah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini 2 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya 10 hari awal di bulan Dzulhijjah tersebut adalah hari yang sangat mulia, adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang paling terbaik di dunia ini. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam," lafaz hadis ini milik Imam Tirmidzi, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, tidak ada satu hari pun di muka bumi ini al-'amalus salihu fihinna, yang mana amalan salih pada hari-hari tersebut, maksudnya amalan-amalan salih pada hari-hari itu, seluruh hari di muka bumi ini, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadzal ashr, daripada 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita beribadah pada hari-hari tersebut adalah 10 hari awal
di bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut dengan lafaz tidak ada satu hari pun di muka bumi ini dalam setahun 362 hari tersebut. Tatkala kita beramal saleh di hari-hari tersebut tidaklah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Abdurrahman bin Mil, bisa juga dibaca Abdurrahman bin Mul ataupun Abdurrahman bin Mal. Kata beliau, kana as-salafu rahimahumullah yu'azzimuna 13. Dahulunya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yu'azzimuna 13. Mereka mengagungkan 10 yang 3. 10 yang 3. 3 10 hari. Yang pertama apa jemaah? Al-ashrul awakhir min Ramadan. 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Kemudian al-ashrul awwalu min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga al-ashrul awwalu min Syahrillah al-Muharram. 10 hari awal dari bulan Allah yaitu bulan Muharram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui di 10 terakhir dari bulan Ramadan bahwasanya di sana terdapat banyak sekali keutamaan, dan kita tahu itu adalah 10 hari terakhir yang terbaik dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang telah kita sebutkan dalil-dalil tentangnya. Kemudian yang ketiga 10 hari awal dari bulan Muharram. Disebutkan oleh para ulama, kenapa di 10 hari awal dari bulan Muharram para sahabat juga mengagungkannya? Dikarenakan jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya afdhalus siyami 'indallahi ba'da ramadhana siyamu syahrillahi al-muharram. Sesungguhnya puasa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah puasa Ramadan adalah siyamu syahrillahil muharram, adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Muharram disebutkan oleh Rasulullah adalah bulannya Allah. Dan di sana kita ketahui ada 2 hari yang hari tersebut disyariatkan kepada kita untuk berpuasa. Yang pertama hari Tasu'a, yang kedua adalah hari Ashura, 9 dan 10 Muharram. Dan kedua-duanya berada di 10 awal dari bulan Muharram. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa mengagungkan 3-10 ini. 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan 10 awal dari bulan Muharram. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, faedah dari hadis ini yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-amalus salih fihinna. Amalan saleh di hari 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut adalah amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita kerjakan di hari-hari tersebut. Para ulama menyebutkan bahwasanya amalan saleh di sini adalah amalan saleh secara umum.
baik amalan saleh yang khusus dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ataupun amalan-amalan saleh secara umum. Adapun amalan-amalan saleh yang khusus dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, yang telah kita ketahui bahwasanya di bulan Dzulhijjah tersebut ada pelaksanaan haji. Dan pelaksanaan haji tersebut telah ma'ruf di telinga kita, di kehidupan kita. Kemudian yang kedua ada hari Arafah. Iya. Baik tatkala kita wukuf di sana, tatkala orang-orang melaksanakan haji, ataupun dengan kita berpuasa di hari Arafah tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan khusus tentang puasa Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah wa yukaffira as-sanata allati ba'dah." Puasa pada hari Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melaksanakan puasa Arafah tersebut, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang sebelumnya dan juga setahun yang setelahnya. Kemudian ada pelaksanaan Ayyamun Nahar, hari-hari sesembelihan. Syariat yang memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakan kurban. Iya. Kemudian di sana juga ada hari-hari tasyrik. Iya. Hari-hari makan dan minum. Dan kemudian di sana ada hari Id, yaitu Idul Adha, hari raya. Dan semua hal-hal ini adalah amalan-amalan khusus yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala akan lebih cintai amalan-amalan tersebut daripada di bulan-bulan yang lainnya ataupun di hari-hari yang lainnya. Kemudian baik amalan secara umum, yaitu amalan yang tidak khusus dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, seperti dia memperbanyak puasa pada hari-hari tersebut, ataupun dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala sebutkan di surah Al-Hajj, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan dia memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari tersebut, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dia memperbanyak takbir, dia memperbanyak tahlil, kemudian dia memperbanyak tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang lainnya, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian memperbanyak salat sunnah, memperbanyak bacaan Al-Quran, ya, dan memperbanyak silaturahim, ataupun dia menyambung silaturahim yang dahulunya dia telah putuskan silaturahim tersebut. Dan juga yang lebih utama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dia memperbanyak belajar ilmu agama. Dia banyak mempelajari ilmu agama. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 10 hari ataupun 10 malam dari awal bulan Dzulhijjah. Ya, yang mana bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau bahwasanya 10
hari di awal bulan Dzulhijjah ataupun 10 malamnya, tatkala seseorang beramal padanya, maka amalannya tersebut lebih afdal dia lakukan daripada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena di hadis Allah Ta'ala sebutkan jelas, ahabbu ilallah, lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai amalan pada hari-hari itu daripada hari-hari yang lainnya. Walaupun jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang awam di luar sana. Walaupun perkara ini masih banyak orang-orang yang belum mengetahuinya, yang mana bahwasanya 10 hari dari bulan Dzulhijjah tersebut lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita beramal padanya, daripada hari-hari yang lainnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jelas bagi kita bahwasanya Allah Ta'ala berikan keutamaan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan yang sangat besar pada hari-hari yang kita berada padanya pada hari ini, yaitu 10 awal dari hari ataupun malam bulan Dzulhijjah. Untuk malam ini kami cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin disampaikan ataupun yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan. Pak, kami ingin mengetahui 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu amalan-amalan apa saja yang dapat kita kerjakan untuk kebaikan. disebutkan oleh para ulama, sebagaimana kita telah membahasnya di pembahasan kajian kita barusan, bahwasanya kita dapat melaksanakan amalan khusus pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah tersebut, ataupun amalan-amalan yang umum yang kita laksanakan di luar bulan Dzulhijjah maupun di bulan Dzulhijjah. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau banyak berpuasa pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah tersebut. Dan puasanya tidak dikhususkan pada hari tertentu. Puasanya secara mutlak, kecuali puasa tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Maka itu adalah amalan yang khusus dilaksanakan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Adapun amalan-amalan yang lainnya, maka hendaknya seseorang itu memperbanyak amalan yang dilaksanakan pada seluruh hari-hari yang telah dia laksanakan amalan tersebut. Baik dia memperbanyak bacaan Al-Quran, maupun dia memperbanyak sholat sunnah, ataupun dia memperbanyak bacaan Al-Qurannya, dia baca buku-buku para ulama, dia belajar ilmu agama, dia sambung silaturahimnya, kemudian dia perbanyak puasanya, dia perbanyak sedekahnya. Amalan-amalan secara umum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, baik itu berupa yang wajib maupun berupa yang nafilah sunnah. Sudah. Itu apa namanya sudah disampaikan, jazakallahu khair. Di sini Anda bacakan dari apa namanya sumber di beberapa tulisan. Masalahnya seperti antara di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Di sana memang ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan yang baik seperti itu. Ikhtalafa fi ayyihima afdal, hal layalil 'ashr al-awakhir min Ramadan am layalil 'ashr al-awwal min Dzulhijjah. Ada dua. Artinya di dalam ayat tersebut wa layalin 'ashr, Allah bersumpah dengan 10 malam. Nah, Allah sampaikan dalam surat tersebut, apakah
malam tersebut yang 10 itu malam Ramadan ataukah malam di awal Dzulhijjah. Satu pendapat mengatakan faqila bil awal li'anna fiha lailatul qadar. Nah, Karena di dalam malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, itu yang pertama. Wa qila bitsani, yang kedua li'anna Allah aqsama biha faqala wa layalin 'ashr. Karena Allah sudah bersumpah di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu sambungannya dengan malam 10 Ramadan. Yang kedua, li'anna Allah aqsama biha faqala wa layalin 'ashr. Yang kedua, qala Syekhul Islam Zakaria في محنة الباري وتحقيق ما قيل أن العشر أفضل من مجموع 10 رمضان. Ayo. Berarti yang kedua tadi, أن العشر أفضل من مجموع 10 رمضان وإن كان في 10 ليلة لا يفضل عليها غيره. بقوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. Jadi lebih kuat pendapatnya itu condong kepada walayalin 10 dari surah Al-Fajr, bahwasanya itu di malam terakhir 10 Ramadan. Nah, nanti di ayat yang kedua, qala al-'allamah Qasqalani rahimahullah taala wa yaumul jumu'ah, ini tentang hari Jumat. Nah, Jadi kan 10. Nah, bagaimana dengan hari Jumat? Bukankah hari Jumat sayyidul ayyam, ya kan? Khuliqa fiha khuliqa fiha Adam. Nah, Khuliqa termasuk sampai akhir itu kan. Nah, bagaimana hari misalnya kita terdapat di 10 pertama Zulhijjah, ada hari Jumat. Insya Allah kita dapatkan nanti dapatkan sudah berlalu ya. Hari Jumat kan sudah berlalu. nah, Sedang kita sudah di hari 10 Zulhijjah. Maka hari tersebut termasuk hari yang paling baik. Karena kenapa? Majmu', jadi istilahnya berkumpul ya. Nah, di situ Zulhijjah, 10 Zulhijjah, kemudian Sayyidul Ayyam. Nah, kemudian masalah yang disampaikan, pertanyaan disampaikan Pak Sini, di sini mungkin kita tambahkan sedikit bahwasanya di sini itu at-takbir. Pertanyaan tadi kan apa amalan yang lebih baik sebenarnya yang kita lakukan di 10 Zulhijjah. Perbanyak Disampaikan zikir. di sini. Nah, disampaikan di masalah takbir fi 10 Zulhijjah 'inda a'immatina asy-Syafi'iyyah. Ini dari kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan istahabba Syafi'iyyah rahimahumullah taala at-takbira fi 10 Dzulhijjah wa qayyadu dzalika bi ru'yati bahimatil an'am aw sima' aswatiha di dalam kitab Al-Hadramiyah. Qala 'alama bi afdal rahimahumullah taala fi muqaddamah. Qala al-'alama bi afdal rahimahullah taala fi muqaddimah Al-Hadramiyah, dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi di sini yukabbiru li ru'yatin ni'am. Jadi kita dianjurkan untuk bertakbir seperti yang disampaikan tadi. 10 Dzulhijjah, dari awal sampai 10 Dzulhijjah. Nah, karena kenapa demikian? Karena kita sudah bisa melihat di antara kita sudah ada yang menyiapkan hewan ternak. Di ru'yatin ni'am. Nikmat di sini disampaikan di sini fil ayyamil ma'lumat wa hiya 10 Dzulhijjah. Wa qala al-'allama al-Maribari rahimahullah taala fi Fathil Mu'in wa fi 10 Dzulhijjah hina yara syai'an min bahimatil an'am. Karena kita sudah mulai melihat banyak orang yang mempersiapkan hewan kurban, sudah ada. Jadi diistilahkan di sini yasma'u sautaha, sudah ada hewan-hewan yang bersuara, maksudnya hewan kurban lah kan, hewan kurban baik itu ya kambing, misalnya kambing ataupun kerbau dan lain sebagainya, hewan-hewan kurban. Jadi kan sudah mulai dipersiapkan dari hari pertama itu kan. Apalagi kalau orang tersebut kalau sudah dia berkurban, otomatis dia sudah tidak boleh lagi memotong rambut dan kuku. Nah, termasuk Dan tanya sedikit lagi. Iya, Pak. Bukan tadi disebut memperbanyak takbir. Iya, takbir. Nah, jadi bagaimana bentuk takbirnya? Apa takbir seperti hari raya? Atau Jadi di sini dilanjutkan, Pak. Nah, وفي 10 الحج حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها وهل إذا رآها كبر مرة. Di sini tanyakan lagi, apakah ketika dia melihat hewan kurban dia itu bertakbir sekali? Ditanyakan di sini di dalam kitab ini. Atau 3 kali dia bertakbir. Qala asyibram lisi al-mu'tamad marrah.
yang lebih kuat itu sekali saja Allahu Akbar seperti itu. Ada daksinya ditulis di sini. Wadh-dhahir annahu yaqtasir ala qaulih Allahu Akbar. Yaqtasir artinya tidak diperpanjang, cukup membacakan Allahu Akbar. Nah, jadi itu waktu melihat Hewan tersebut. itu ada. ceritanya. Nah, Itulah kemudian yang kedua penjelasan. yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bertahmid, tahlil, kemudian tahmid, tasbih dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Itu ceritanya waktu melihat binatang ternak tadi. enggak, ini ketika melihat kita membacakan Allahu Akbar. Wala yukabbiru li ru'yatiha fi ayyam tasyrik. Kalau hari tasyrik tidak. Adapun ini di hari Zulhijjah. Ya, 10 yang pertama. 10 yang pertama ketika melihat hewan kurban tadi. Nah, Baik, sedikit saya tambahkan. Sebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang takbir. Kata beliau, at-takbiru naw'an. Takbir itu ada dua macam bentuknya. Takbirun mutlaqun wa muqayyadun. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. فالتكبير المطلق بدأ من أول ذي الحجة ويكون في كل وقت. Adapun takbir yang mutlak, maksudnya adalah takbir secara umum, keseluruhan, tidak terikat dengan waktu apapun. Bada'a min awwali Dzulhijjah, maka dia dimulai dari awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 terbitnya hilal bulan Dzulhijjah sampai sampai hari akhir hari tasyrik. Wa yakunu fi kulli waqt. Dan takbir mutlak tersebut hendaknya diucapkan oleh seorang muslim pada hari-hari dari 10 bulan Dzulhijjah sampai hari tasyrik tersebut pada seluruh waktu. Tidak ditentukan waktunya. Maka dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar di seluruh waktu. Ya. Itu Ini yang mutlak. berdasarkan sunnah. Berdasarkan sunnah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa ammal muqayyad, adapun takbir yang bersifat muqayyad, terikat dia. Fa innahu yabda'u min fajri yaumi Arafah. Maka dia dimulai dari waktu subuh dari hari Arafah. Dia terikat dengan waktu. Ila ghurubi syamsi akhir ayyam at-tasyriq, sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik. Ya. Bil idhafati ila takbir al-mutlaq. Ataupun dia mau tambahkan takbir mutlak, setelahnya dia mau bertakbir mutlak, maka silakan. Fa idza sallama min al-fariidati wastaghfara thalathan wa qala. Tatkala dia selesai salat 5 waktu, wastaghfara thalathan, kemudian dia ucapkan istighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, bada'a bit takbir. Setelah dia ucapkan zikir-zikir tersebut, maka dia mulai dengan takbir setelah salat 5 waktu. Ya, ini diambil dari Mukhtasar min Fatawa al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. apakah itu oleh hadis atau apa Syekh Utsaimin atau sahabat ataupun Rasulullah? Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya as-salaf, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, tatkala mereka mulai masuk hilal dari awal bulan Dzulhijjah, maka mereka mengumumkan takbir di pasar-pasar, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian dimulai dari hari Arafah, bahwasanya disebutkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memulai takbir setelah salat 5 waktu secara muqayyad dan secara munfarid, sendiri-sendiri. Ya. Tidak berjamaah, tapi secara munfarid, sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian sedikit namanya. Yang tadi juga ditambah oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah,
Beliau menekankan rahimahullah taala fil azkar dalam kitab Adhhab Darul Minhaj, malam annahu yustahabbu al-iktsar min al-azkar. Dan ketahuilah juga dianjurkan memperbanyak al-iktsar min al-azkar, memperbanyak untuk berzikir. Nah, berzikir itu selain daripada takbir tadi. Seperti itu. Ini di dalam itu amalan secara umum. Fi hadzal 'ashr ziyadatan, di dalam 10 ini sebagai bentuk tambahan ala ghairi. Wa yustahabbu min dzalika fi yaumin Arafah. Di hari Arafah berarti di 9 ya. Iya. Di 9. Fi aktsar min baqi 'ashr. Itu lebih banyak daripada hari 10 yang tadi. Karena memang keutamaannya seperti itu kan. Apalagi di hari yang baik zikir mutlak ataupun zikir muqayyad. iya, Sama. dan sama saja. Di sini malah dikatakan apa tadi ya? La farqa fi ma yadhharu fina bi hadha takbir baina ba'd al-ra'in. Seperti itu. Berarti itu muqayyad ataupun mutlak seperti itu kan. Nah, bacaan sembilan. Ada perbedaan. Tidak benar. Karena memang hari ini memang hari mufaddalah ya, al-ayyam al-mufaddalah. Masyaallah, seperti itu. Dia memperbanyak zikir Dan secara satu umum. lagi itu yang bulan apa Dzulhijjah. seperti yang disampaikan Ustaz tadi, memang di Saudi itu waqi', maksudnya memang kenyataan demikian. Mulai dari hari pertama itu sampai memang 10 ya, itu sudah ada nanti bagian apa namanya Jam'iyatul Khairiyah. Iya. Nah, itu istilahnya sekarang itu apa ya? Mungkin seperti NU ya, MUI ya, NPU seperti itu. Ada kelompoknya datang pasar nanti kan, pakai mic itu. Saya lihat sendiri kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir kan hari raya. Ternyata setelah saya baca kitab ini, insyaallah memang betul-betul wakil ya, aplikatif gitu, insyaallah. Ya, itu sebagaimana disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya mereka memulai dari 10 awal bulan Dzulhijjah bertakbir di pasar-pasar. Itu secara mutlak, tidak terikat dengan waktu. Adapun secara muqayyad dimulai dari hari Arafah. Seperti itu. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.